Sahabat pencinta otomotif, jumpa lagi dengan kami dari Pakar Otomotif. Pada video kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana prinsip kerja dari sistem pengapian. Ada dua sistem pengapian, ada masih menggunakan sistem pengapian konvensional dan ada yang sudah menggunakan elektrik. Pertama kita akan coba melihat bagaimana kerja dari sistem pengapian konvensional. Seperti pada yang terlihat di simulator ini ada satu mesin menggunakan pengapian konvensional. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak tertinggal dengan video kami selanjutnya. Baik teman-teman yang sudah subscribe, kita akan lanjut dengan melihat pertama tentang pengapian konvensional. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan pelajari tentang pengapian konvensional. Saya akan jelaskan tentang komponen-komponennya. Jadi di pengapian konvensional ini ada beberapa komponen terpasang. Pertama sini ada yang namanya koil pengapian ya. Koil pengapian ini di dalam terdapat dua buah kumparan, ada kumparan primary, ada kumparan sekunder. Di mana kumparan primary itu berhubungan antara terminal positif dengan negatif ya, itu kumparan primary, dan kumparan sekunder itu berhubungan antara positif dengan tegangan tinggi yang nanti berhubungan langsung menghasilkan tegangan tinggi yang masuk ke distributor ya. Ini koilnya ya. Jadi antara positif dengan tegangan tinggi ini kumparan sekunderinya, sementara yang kumparan positif dengan negatif ini berhubungan nanti ya kumparan primerinya ya. Jadi ada dua kumparan primeri dan sekunderi. Ini komponen pertama. Kemudian kedua sini ada distributor ya. Distributor ini terletak dia di blok mesin ya. Saya akan lihat ini ada covernya. Distributor ini dia terdapat di blok mesin, dia terhubung ke bawah ke nok daripada diputar oleh engine. Nah, distributor ini yang tepat diletakkan kontak point atau platina ya, platina sebagai untuk pemutus massa daripada koil ya, kontak point. Nah, kontak point tersebut akan diputus, di dalamnya ada sub ya. Nah, di sini terdapat juga rotor koil, rotornya akan berputar ya, yang terdapat di sub ini dia akan berputar dengan seiring dengan putaran subnya. Nah, rotor inilah akan membagi tegangan tinggi yang tadi dikirim oleh koil pada kabel tegangan tinggi dari rotor akan dibagi ke masing-masing daripada busi ya. Nah, itu komponen yang keduanya. Yang ketiga sini ada di dalamnya ada busi ya, busi. Nah, ini ada busi. Ini busi ada 4 disesuaikan dengan jumlah silindernya. Nah, busi ini akan mendapatkan suplai tegangan tinggi dari rotor melalui kabel tegangan tinggi yang dapat pada cover dari distributor. Sekarang ini ya bagaimana sekedar penjelasan pertama saya tentang komponen-komponen pada pengapian konvensional. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sesi ini kita akan jelaskan bagaimana prinsip kerja dari si pengapian konvensional ya. Pertama kita pahami koil berfungsi sebagai menaikkan tegangan ya, tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan sekundernya. Tegangan dari sini sampai dengan 35 kV ya, yang sehingga mampu membuat busi memercikan api gitu ya dengan sini. Nah, kenapa tekanan tinggi bisa dinaikkan? Di sini kita lihat di sini. Pertama pada koil, jadi pada terminal positif koil ini terhubung ke kontak point ignition coil, ignition switch ya, ignition switch untuk mengalirkan arus positif ke sini ke terminal positifnya. Selanjutnya melewati kumparan primer yang terus masuk ke terminal negatif. Dan terminal ini akan terhubung ke kontak point ya, kontak point atau platina. Di platina inilah langsung terhubung ke massa. Nah, kontak point ini akan membuka tutup seiring dengan perputarannya rotor dengan dibukanya melalui knocknya, sehingga kontak pointnya akan terbuka tutup. Ketika kontak point menutup, maka kumparan primer akan mendapatkan massa ya, maka massa mengalir melalui kontak point. Nah, pada saat kontak point membuka, maka
pada primer akan kehilangan massa secara tiba-tiba. Pada saat kondisi inilah terjadi namanya terjadi loncatan api tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, loncatan api tinggi inilah yang dikirim ke kabel tegangan tinggi melalui rotor, ya, di rotor. Dari rotor ini akan dikirim melalui kabel pada masing-masing busi, ya, lihat sini. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita ketika melihat permasalahan ada pengapian pada konvensional. Pada konvensional ini tidak begitu sulit, teman-teman, ya. Pertama, ya, kalau ada permasalahan pada pengapian ini kemungkinan kerusakan terjadi pada platinanya, kontak poinnya, atau terjadi pada koilnya sendiri ada bermasalah, ya, dan atau juga terjadi pada covernya ini, ya. Jadi kita mesti mengukur, pertama kita ukur tegangan kumparan dari kumparan sekundernya masih terhubung dengan baik, ya, dengan tahanan sesuai standarnya. Dan setelah itu kita ukur tegangan kumparan tingginya, tahanan tegangan tingginya, ya, ini kisahnya tahannya sekitar 15 kilo ohm, ya, 11 kilo ohm untuk tekanan tingginya. Kumparan sekundernya ini kalau misalnya bisa putus, maka harus diganti. Jadi kalau misalnya ada kumparan primer sekunder terputus, maka harus diganti koilnya. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada kontak poin platina. Pastikan kontak poin platina itu terpasang dengan baik, ya, dengan baik. Jadi di sini saya akan coba tunjukkan dulu kontak poinnya, ya. Setelah kita kenalkan bautnya, kita bisa cabut platinanya, ya. Pastikan teman-teman pastikan bahwa kontak poinnya tidak ada cacat dan bersih, ya. Kalau misalnya cacat berarti platina harus diganti, atau kotor bisa dibersihkan dengan menggosok dengan platina dengan kertas pasir, ya, yang halus. Tapi kalau cacat mesti diganti. Nah, kalau sudah pastikan kontak poinnya bagus, maka kita kembali pasangkan, ya, pasangkan kontak poinnya. Baik, setelah kita pasang platinanya, kita lakukan penyetelan. Nah, untuk penyetelannya kita posisikan nok daripada subnya itu berada, rubber daripada platina berada di tengah-tengah antara nok daripada sub distributor, ya. Kita lihat sini. Setelah kita posisikan, putar. Nah, setelah dia tepat posisinya di tengah-tengah, maka kita menggunakan filler gauge, ya, filler gauge dengan ukuran ketebalan 0,45 mm. Nah, kita tempatkan filler gauge-nya di rubber pada platinanya, ya, platinanya. Baru kita setel dia punya platinanya, ya, sampai dia platina itu mendekati akan membuka, ya, sedikit akan mau membuka gitu. Nah, seperti ini dia mau membuka. Baru setelah ini kita kunci platinanya. Ya. Kita kunci. Oke, setelah terkunci, kita cek. Coba kita putar platina mobilnya subnya. Kita lihat platina sudah membuka dengan benar. Setelah itu selesai, barulah kita lihat di sini di distributor ini juga terdapat ada yang namanya vacuum advancer. Ini, ya, vacuum advancer. Ada juga governor advancer. Nah, pastikan governor advancer-nya akan bekerja, ya. Kira-kira dia akan bergerak dan balik lagi. Governor advancer ini berfungsi sebagai untuk menaikkan atau memajukan pengapian daripada pengapian supaya lebih maju pada saat RPM tinggi. Jadi dia mengajukan atau menggunakan pengapian sesuai dengan perputaran mesin. Sementara ini ada vacuum advancer juga harus bekerja, ditekan. Ini akan menuju pengapian berdasarkan kevakuuman daripada engine, dari vakuum intake manifold. Nah, ini kita pastikan vakuumnya bekerja, ya. Kita lihat melalui vakuum ini, dia akan terhubung dengan selangan dari ke intake manifold. Setelah pastikan semuanya bagus, baru kita pasangkan kembali dia punya cover distributornya. Ya. Kita pengecekan melalui menggunakan alat melihat sudut duanya, menggunakan dual angel dan menggunakan timing lag untuk melihat pengapiannya.